Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, saya mengajak saudara-saudara untuk benar-benar serius memikirkan satu hal yang pasti akan kita alami. Satu hal yang pasti kita alami, pasti. Yaitu ketika kita menghadap Tuhan nanti. Apakah kita sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap orang? Tuhan pasti menyediakan atau memberi tugas atau pekerjaan kepada masing-masing individu. Khusus kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan semua kita menjadi anak-anak tebusan yang sama menjadi pelayan atau hamba atau budak. Budak-budak atau hamba-hamba Tuhan Yesus. Pasti kita masing-masing ini memiliki tugas, saudara. Pasti. Banyak orang jangankan menyelesaikan tugas. Tahu tugasnya apa juga tidak. Banyak orang tidak melakukan tugas atau pekerjaan yang Allah percayakan kepadanya atau Allah sediakan baginya. Karena tidak tahu tugasnya itu apa. Ini benar-benar sangat mengerikan. Jangan saudara memandang hal ini seperti hal yang remeh. Jangan main-main, ya. Nanti kalau kita ada di hadapan tahta pengadilan, baru gemetar ketakutan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, sejak sekarang ini, sejak kita masih hidup di bumi, artinya sejak kita masih memiliki kesempatan, kita harus menemukan tugas bagian kita. Pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada kita masing-masing secara pribadi yang tidak sama dengan tugas yang Allah berikan kepada yang lain. Jadi setiap kita pasti memiliki pekerjaan, tugas, misi yang khusus. Dan itu harus kita temukan, saudara. Nah, masalahnya mengapa orang sampai tidak mengetahui tugas yang dipercayakan kepadanya? Banyak penyebab, saudara. Nah, di antaranya, saudara, orang sibuk dengan persoalan hidupnya sendiri. Karena tidak mengerti tujuan hidup ini. What is the reason we live? What is the reason we live? Orang tidak mengerti apa alasan dia hidup. Kalau seseorang tidak mengerti alasan dia hidup, maka ia tidak akan mungkin bersentuhan, berinteraksi, bergaul atau berjalan dengan Allah. Ia pasti memiliki hidup yang sama dengan anak-anak dunia yang adalah anak-anak asuh kuasa gelap atau anak-anak setan yang dipersiapkan untuk menuju kegelapan abadi. Memang mereka bukan orang-orang biadab, bukan orang-orang jahat. Mereka bisa orang-orang yang kelihatannya baik-baik, santun, ya, menuruti hukum, taat hukum, warga negara yang baik di mata dunia. Tetapi mereka tidak mengerti apa kehendak Bapa di dalam hidup mereka. Karena mereka memiliki dunia sendiri, saudara. Mestinya kita sebagai anak-anak Allah ini memiliki dunia lain.
Kalau menggunakan kata kawasan, kawasan lain. Nah, kalau orang sudah terlalu jauh sibuk dengan kesenangan sendiri, dengan cara berpikir anak dunia, ia tidak akan bisa mengerti kawasan hidup sebagai anak-anak Allah. Ia tidak akan mengerti apa rencana Allah. Kehendak Allah dari hari ke hari saja tidak dipedulikan. Dan sebenarnya kita ini ya, saya ya, walaupun pendeta, saya dulu juga tidak terlalu mau teliti. Setiap hal yang saya harus jalani hari-hari harus tepat seperti yang Allah Bapa kehendaki. Saya juga tidak terlalu peduli sebenarnya. Yang penting saya masih berpredikat baik, santun, tidak melanggar hukum, tidak melakukan skandal-skandal yang membuat saya malu atau reputasi saya rusak. Tidak saya lakukan. Tetapi banyak kemelesetan-kemelesetan dari apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Walaupun di mata manusia wajar, tapi itu meleset dari kehendak Allah. Nah, kemelesetan-kemelesetan ini membuat mata kita kabur, telinga kita budek. Kita tidak melihat apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah maui setiap hari. Dan kita juga tidak mendengar suara Gembala Agung untuk segala hal yang kita jalani, di mana kita harus bertindak, mengambil keputusan, memilih, dan sering meleset. Hal ini membuat kita tidak akan bisa mengerti apa proyek yang Allah percayakan kepada kita. Ironis sekali ya saudara, saya beritahu ini bukan ngebluff atau bluffing atau hiperbola. Ya, ironisnya, walaupun ada di ladang Tuhan, di pekerjaan Tuhan, ya merintis gereja, membangun gereja, melakukan misi-misi penginjilan, membuat seminar-seminar, kayak kita lakukan. Membantu hamba-hamba Tuhan di daerah, kita lakukan. Dan serius dalam jumlah yang cukup besar, ya dalam kapasitas yang cukup besar saudaraku. Pasti itu semua berguna untuk pekerjaan Allah. Tetapi kita tidak tepat melakukan apa yang sebenarnya menjadi bagian kita. Ya bisa saja itu bagian kita atau menyentuh bagian kita. Tapi kita melakukannya tanpa mengerti perasaan Allah. Ya, mungkin itu bagian kita atau menyentuh bagian kita. Tapi kita tidak melakukan dalam kesadaran yang benar. Pasti di situ banyak agenda pribadi kita, saudara. Senanglah kegiatan gereja itu menyenangkannya. Jadi pemimpin, kita punya tahta di dalam gereja, punya panggung di mata banyak orang. Asik juga, saudara. Dan ini membuat kita, saya dalam hal ini, bisa terhilang saudara. Bisa tidak diakui, bisa tidak dikenal oleh Allah. Walaupun sudah mengadakan mujizat, Allah bisa berkata, Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Nah ini mengerikan saudara. Nah oleh berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan perbarui cara saya berpikir seperti yang Bapak Ibu bisa ikuti terus pada waktu saya khotbah ya saudaraku. Bagaimana Tuhan terus membentuk saya ya. Saya mulai sadar. Coba dimulai dari melakukan kehendak Allah. Dari hal-hal sederhana dan kecil. Dari ketepatan berbicara, ketepatan bertindak, dari ketepatan, ya dari ketepatan bertindak, berpikir, berperilaku. Dari hal itu, haleluya. Itu dulu, jangan muluk-muluk. Di situ terbangun kesucian. Karena kesucian itu sebenarnya sangat natural dan praktis. Dari kejadian-kejadian yang kita alami, kita menyikapi dengan benar, kita bereaksi dengan benar. Dari situlah kesucian terbangun. Dari situlah kesempurnaan tergambar di dalam hidup kita. Tentu di mata Allah, tidak di mata dunia. Kalau di mata dunia kita masih saja terus
dianggap salah. Bikin ini salah, bikin itu salah, bisa. Ada saja ya yang dipandang salah, tapi tidak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting kita di mata Tuhan itu menyenangkan. Kita nggak pusing apa kata orang ya. Oke, saya sudah mendapat pertanyaan dari beberapa orang yang mengatakan, Pak, saya serba salah, mau buat apa salah di mata keluarga. Ya, berusahalah untuk sebaik-baiknya. Tapi kalau disalahkan ya diam saja. Dari melakukan kehendak Allah tersebut, dari soal-soal sederhana dan kecil setiap hari, dan saya akan bicara terus ini, setiap hari, maka kita akan mulai diarahkan Tuhan menemukan proyek Tuhan yang harus kita selesaikan. Jadi dipercayai menerima pekerjaan Tuhan atau proyek Tuhan itu kalau kita sudah benar-benar setiap hari hidup kudus. Kita menanggalkan semua egoisme, ya. Sikap kita terhadap dunia harus sudah baik, harus sudah benar maksud saya. Tidak terikat dunia, tidak mengingini apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Iya. Dan itu harus dibuktikan dengan langkah hidup kita setiap hari sampai kita menemukan apa proyek yang Allah percayakan kepada kita. Baru-baru ini saudara, ya ada PON di Papua ya beberapa waktu lampau. Saya sempat berpikir, wah yang betapa kayanya orang yang mendapat proyek membangun gedung-gedung, gor ya, maksud saya gor ya, gedung olahraga yang besar. Wah ini proyek ya Kang Tao ya, kata orang Tionghoa ya, ini untungnya besar. Senang juga ya kalau dapat proyek begitu. Tapi kemudian saya mengalihkan pikiran saya kepada proyek Tuhan. Ada proyek yang lebih besar dari GOR di Papua, lebih besar dari berbagai tender-tender yang bisa dimiliki orang. Ya, banyak tender-tender Allah. Dan itu dipercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Nah kalau saudara mau, yuk kita menemukan tender-tender tersebut. Dan kita usahakan untuk menyelesaikan sesuai dengan deadline waktunya. Dan waktu kita meninggal dunia, saudara, kita sudah selesai. Sudah menyelesaikan tender-tender itu. Saya sendiri merasa gentar, saya masih gentar. Jangan-jangan apa yang dipercayakan kepadaku belum kuselesaikan. Saya sendiri gentar, saudara. Maka saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini dengan serius. Supaya kita tidak celaka. Ya, puji Tuhan saudaraku. Inilah renungan pagi ini. Ya, firman Tuhan mengatakan bekerjalah selagi siang. Karena malam akan tiba tidak seorang pun dapat bekerja. Demikianlah firman Tuhan. Angkat tanganmu. Kiranya Allah memberkati engkau yang mengasihi Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati.